jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya membacakan bagi kita semua jemaat Tuhan. Mempersembahkan hasil pertama, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, demikian bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda beserta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamanmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepada aku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuatu dengan segala yang Kau perintahkan kepadaku.
Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Engkau telah menerima janji dari Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Puji Tuhan, kita sudah panjang lebar jemaat Tuhan membaca Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Luar biasa kita sudah membacakannya, dan pada saat hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dalam suatu persekutuan, baik mungkin dalam ibadah umum yang kita lakukan di gereja, bahkan mungkin dalam ibadah persekutuan kaum ibu atau kaum bapak, ataupun dalam ibadah komsel atau ibadah rumah tangga, pasti kita ada suatu persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mereka memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, mengapa mereka memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan? Karena mereka sudah merasakan terlebih dahulu kebaikan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan terlebih dahulu mengasihi mereka, dan mereka juga sudah menikmati kasih Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan ketika mereka bertani ataupun ketika mereka bekerja, maka hasil pertama dari pekerjaan yang mereka kerjakan itu diberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal itu terjadi karena apa? Karena mereka sudah menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Dari ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka ditindas di Mesir, maka penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari mereka. Penyertaan Tuhan tidak pernah lari dari mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, namun mereka lah terkadang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka mereka memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu melalui hasil pertama dari apa yang mereka kerjakan, mereka persembahkan untuk Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang 10 dikatakan, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada aku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi, orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala kebaikan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Di sini jemaat yang diberkati oleh Tuhan dikatakan, kemudian engkau harus meletakkan di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi, orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan. Artinya ucapan syukur itu, persembahan ucapan syukur itu kita berikan kepada Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu menikmati kasih karunia Tuhan itu.
Bukan karena supaya kita mendapat berkat, supaya kita dapat berkat kita berikan persembahan, bukan. Tapi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita, memberkati kita, maka kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan melalui hasil dari pekerjaan kita, hasil bumi dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita jangan berprasangka mendefinisikannya sangat dangkal. Artinya ketika kita memberikan persembahan berarti Tuhan akan kembalikan lagi. Bukan itu konsepnya, bukan itu pemikiran yang benar. Kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan melalui hasil yang kita terima, bukan karena supaya kita kembali lagi dapat berkat, bukan supaya Tuhan memberkati kita, tapi persembahan ucapan syukur itu kita berikan kepada Tuhan karena Tuhanlah terlebih dahulu yang baik pada kita, yang mengasihi kita. Oleh karena itu jemaat diberkati Tuhan, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya bersyukur hanya melalui kata-kata saja, tapi yang pertama bersyukur, yaitu apa yang kita miliki, pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita juga harus persembahkan itu kepada Tuhan. Hasil dari pekerjaan itu harus kita berikan kepada Tuhan. Dikatakan persepuluhan, hasil pertama. Atau mungkin kita sulit untuk kita belajar memberikan ucapan syukur yang sedikit dulu. Lama-lama kita belajar memberikan sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Namun jangan kita terpaksa memberikannya, namun kita berikan dengan hati karena Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan supaya kita dapat berkat, tapi karena Dia sudah baik, maka kita memberikan ucapan syukur itu sebagai simbol kita berterima kasih kepada-Nya. Memang ucapan syukur itu tidak cukup hanya kata-kata, namun ada tindakan. Berkata-kata itu gampang, terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Tapi kita juga ada action-nya, ada tindakan yang harus kita lakukan. Itu juga penting. Walaupun sedikit gaji kita, sedikit uang yang kita terima, Tuhan tidak melihat banyak atau sedikitnya, tapi Tuhan melihat hati kita mau memberi. Jikalau ada sedikit, kasih saja sedikit. Jikalau ada banyak, kita punya banyak gaji, kasih persepuluhan dari gaji kita itu. Kita berikan kepada Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.